Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita insya Allah bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian untuk mengkaji ilmu din ad-daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan membahas kelanjutan tentang contoh-contoh dari kekufuran yang dari mulut. Dari mulut. Kemarin sudah kita jelaskan bersama kan, supaya kita tidak mungkin yang baru bergabung dan tidak mulai dari awal supaya tidak salah dalam pemahaman. Jadi kita ulangi sedikit bahwasanya kemarin kita menjelaskan tentang contoh-contoh yang dikemukakan oleh para ulama tentang kekufuran. Jadi kemarin kita jelaskan bahwasanya riddah itu dibagi menjadi 3. Ada riddah itu dari perbuatan karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah pada matahari ataupun bulan. Kalau menyembah bulan, matahari berarti orang bisa keluar dari Islam, gitu. Kemudian juga ada riddah itu dari hati, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang namanya iman itu adalah seyakin atau meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Begitu. Kalau ragu, tsumma lam yartabu, kemudian ragu, berarti orang tersebut bisa keluar dari Islam. Ragu tentang adanya Allah. Ragu tentang Nabi Muhammad itu adalah utusan atau tidak. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad atau tidak itu. Jadi dalam Al-Quran para ulama menjelaskan bahwasanya ada kekufuran itu yang datangnya dari hati. Karena namanya keraguan itu kan adanya dalam hati. Jadi keluarnya dari hati. Kemudian yang kita bahas sekarang ini, yang kita akan melanjutkan contoh-contoh yang dikemukakan oleh para ulama, itu adalah kekufuran yang dari ucapan. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim. Wa laqad qalu kalimatal kufr wa laqad qalu kalimatal kufr. Jadi mereka telah mengucapkan kata-kata kufur. Wa kafaru ba'da islamihim. Kemudian mereka keluar dari Islam setelah mereka sebelumnya adalah Islam. Ini contohnya diantaranya kemarin kita jelaskan contoh-contoh dari perkataan, dan ini sangat banyak sekali.
ini sangat banyak, tidak terbatas, karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang kesalahan kebanyakan itu keluarnya dari lisan, itu kebanyakan dari mulut. Bukankah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru khotoya ibni Adama min lisanihi." Jadi kesalahan-kesalahan manusia itu kebanyakan itu melalui dari lisannya, melalui dari ucapannya. Kemarin kita berikan contoh sebagiannya diantaranya adalah ketika seseorang Muslim memanggil saudaranya yang Muslim dengan ucapan Yahudi, Nasrani, atau orang yang tidak beragama, orang yang ateis, dengan tujuan dengan ucapannya itu orang yang dipanggil itu adalah memang bukan Islam. Berbeda lagi kalau tujuannya adalah menyerupakan perbuatannya saja. Itu. Juga kita akan melanjutkan di sini kelanjutan dari kemarin. Contohnya dari kekufuran yang dari ucapan. Wa ka'ayyakula, seperti orang yang berucap, asyakhsu seseorang, mustakhifan, tujuannya adalah meremehkan, merendahkan, bi amrillahi, dengan perintah Allah. Jadi ini kaidahnya penting ini. Jadi ketika dia berucap, dengan ucapannya itu adalah ucapan yang kufur. Tujuannya adalah merendahkan, melecehkan, menghina perintah Allah. Apa ucapannya? Seperti apa? Ucapannya seperti begini, lau amaronillahu bikada lam af'alhu. Seandainya Allah, kalau Allah memerintahkanku begini, maka saya tidak akan melaksanakannya. Maka saya tidak akan melakukannya. Tujuannya menghina dari perintah Allah. Maka dia terjatuh kepada kekufuran. Qala mustakhifan bil qiblah, atau dia berbicara, ngomong, tujuannya adalah menghina pada kiblat. Kiblat di mana tempat tersebut adalah sesuatu yang diagungkan dalam Muslim. Kiblat kita adalah Ka'bah, kan? Jadi dia menghina kiblat. Lau saratil kiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha. Seandainya kiblat tersebut itu terjadi pada arah begini, arah kalau kita kan arahnya itu ke barat, kan, barat ke kanan. Sebagian tempat itu arahnya itu ada di timur. Kenapa? Karena dia itu berada di baratnya Ka'bah. Begitu. Dia begini tujuannya, tapi menghina ini, merendahkan kiblat. Seandainya kiblatnya itu ada arah selatan ataupun arah utara umpamanya, maka saya tidak akan sholat menghadapnya. Jadi tujuannya apa ucapan itu? Ucapan itu tujuannya dia menghina Ka'bah. Tujuannya dia menghina kiblat. Begitu. Maka bisa juga dia keluar dari Islam. Atau dia berucap, lau a'tanillahul jannata, andaikan Allah Ta'ala memberikan aku surga, ma dakhaltuha, saya tidak akan masuk ke surga pemberian Allah. Mustakhifan, tujuannya adalah menghina. Au mudhiran lil inati, atau menampakkan melawannya. Jadi dia melawan terhadap apa yang Allah Ta'ala kehendaki atau berikan. Ai mudhiran li mu'anadati syariah. Maksudnya dia menampakkan tentang menentang syariat fil kul, pada kesemuanya. Kesemuanya itu apa? Kesemuanya itu ucapan-ucapan. Seandainya Allah Ta'ala memerintahkanku untuk berbuat begini, maka saya tidak akan melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua,
andaikan kiblat tersebut itu ada berarah ini, ada arah timur, arah barat, atau arah utara umpamanya. Tujuannya adalah menghina pada Ka'bah. Maka dia mengatakan, saya tidak akan sholat menghadap kepadanya. Dua. Yang ketiga, itu adalah dia berucap seandainya Allah Ta'ala itu memberikanku pemberian yaitu surga, maka saya tidak akan mau, saya tidak akan masuk ke surga. Tujuannya apa semuanya ini? Tujuannya adalah mudhiran lil ainad. Tujuannya adalah melawan. Tujuannya adalah menentang apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tujuannya adalah menentang syariat. Filkul. Nah, maka orang tersebut itu keluar dari Islam. Sedangkan wa amma illam yakun ala wajil istighfar, sedangkan dia berucap apa yang kita jelaskan tadi, contohnya 3 tadi, akan tetapi maksudnya bukan untuk menghina, wal inadi bukan untuk melawan, wa takdzibis syariati wa takdzibis syar'i, dan bukan untuk mendustakan syarak. Falaisa kufran, maka tidak kufur. Jadi berangkatnya itu dari maksudnya. Ketiga contoh dari 3 ini, itu berarti itu berangkatnya itu dari maksud apa yang ia tuju. Ketika dia mengatakan itu, tujuannya untuk menghina, melawan perintah Allah, meremehkan perintah Allah, melawan atau meremehkan perintah agama, atau syariat, atau tidak. Kalau dia tujuannya itu adalah meremehkan, menghina, melawan, menentang syariat, perkataan-perkataan ini itu menyebabkan orang tersebut bisa keluar dari Islam. Ini hanya contoh, berarti bukan batasan, begitu. Tapi kalau tidak tujuannya adalah merendahkan, bukan tujuannya adalah merendahkan ataupun menghina ataupun menentang, bukan itu, maka tidak kufur. Berarti apa? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berarti dikembalikan kepada seseorang itu, begitu. Nah, berarti dikembalikan kepada seseorang tersebut. Kemudian wa ka'ayyakula, dan seperti ucapan syakhsun seseorang fi hali maradihi, ketika dia dalam keadaan sakit. Ba'da an amarahu akharu bis salati, setelah orang lain memerintahkannya untuk sholat. Apa yang ia katakan? Lau akhadani Allah, seandainya Allah Ta'ala membalasku atau menyiksaku. Hai lau aqabani, seandainya Allah Ta'ala menyiksaku bitarkis sholati, karena aku meninggalkan sholat. Ai ala tarkiha, karena meninggalkan sholat. Ma'ama ana fihi, padahal aku dalam keadaan sakit. Minal maroti, dari sakit. Padahal aku keadaannya begini. Kok saya meninggalkan, umpamanya ada seseorang begitu kan. Biasanya kan orang yang tidak didasari dengan ilmu agama, apa saja bisa keluar dari mulutnya. Makanya kita belajar ilmu agama, terutama tentang bahaya-bahaya yang keluar dari mulut, supaya kita itu bisa mengantisipasi, supaya kita itu bisa menjaganya, supaya kita dan orang-orang yang kita cintai tidak terjerumus pada perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut rugi selamanya di akhirat nanti. Itu tujuannya gitu, nggak ada lain. Bukan karena sesuatu yang bernilai dunia, bukan. Akan tapi memang tujuannya supaya dia dan orang-orang yang ia cintai itu selamat dari perkara-perkara yang menyebabkan dia rugi di akhirat nanti. Jadi kalau ada seorang mengatakan, saya kan sakit, kemudian seandainya Allah Ta'ala itu, dan saya nggak sholat, dia mengatakan begitu. Saya sakit, saya nggak sholat. Kemudian karena saya itu tidak sholat, padahal saya dalam keadaan sakit, kemudian meninggal, kemudian Allah Ta'ala itu menyiksa saya, umpamanya seperti itu, dia mengatakan begitu. Kemudian dia mengatakan, zolamani, maka Allah Ta'ala zalim. Gitu. Dia mengatakan begitu.
maka ini jelas menyebabkan dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena sudah mengatakan kepada Allah bahwasanya Allah itu zalim. Kita para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kita miliki itu adalah semua milik Allah. Apa yang kita miliki itu adalah milik majazi, bukan hakikat yang memiliki. Nyatanya ketika kita memiliki baju umpamanya, itu tidak boleh semena-mena kita untuk berbuat sesuai dengan kehendak kita tanpa mengindahkan apa yang menjadi batasan syariat. Kan begitu kan? Berarti apa? Berarti kepemilikan kita itu masih dibatasi. Masih dibatasi karena kita memiliki sesuatu itu secara majaz. Bukan hakikat yang memiliki. Hakikat yang memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau yang memiliki secara hakikatnya kita dan yang kita miliki itu adalah Allah, berarti terserah apa yang telah Allah Ta'ala kehendaki. Nggak boleh protes. Nggak boleh protes. Untung-untungnya kita itu diberi kesehatan. Walaupun dalam satu sisi Allah Ta'ala tidak memberikan kita itu harta dan lain sebagainya. Mungkin apa yang Allah Ta'ala itu kehendaki kepada kita itu ada hikmah di balik itu dan kita tidak mengetahuinya, begitu. Karena semuanya itu adalah milik Allah, terserah kepada Allah apa yang Allah Ta'ala kehendaki kepada kita. Kita tidak boleh protes. Kalau yang kita miliki, semisal baju, meskipun orang lain mengatakan ini milik kamu, tas ini milik kamu, kemudian laptop ini milik kamu, maka tidak boleh kita itu sembarangan untuk mentasarrufkan, mengelola baju, memakai baju dan lain sebagainya kalau itu tidak sesuai dengan apa yang aturan, tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Contohnya, umpamanya dia mempunyai baju, bajunya masih bagus dan lain sebagainya. Bukan karena apa, kemudian dia membakar baju itu. Berarti kan tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena dalam Islam seseorang itu tidak boleh menyia-nyiakan harta. Itu hukumnya kan haram. Ada makanan masih layak, itu milik kita. Tapi kemudian kita buang dan lain sebagainya, merusak sesuatu yang masih mempunyai nilai berharga. Kan nggak boleh, haram. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syariat. Jadi meskipun milik kita, kalau itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka kita akan mendapatkan dosa. Itu menunjukkan bahwasanya kita bukan yang memiliki secara hakikat. Allah lah yang memiliki kita. Allah lah yang memiliki apa yang kita memiliki. Apa yang kita miliki. Berarti terserah Allah. Kalau Allah Ta'ala yang memiliki secara hakikatnya kita, berarti terserah apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita sakit, diperintahkan untuk sholat. Karena yang memiliki kita, yang memiliki perintah wajib itu adalah Allah. Maka kita harus sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pun kita itu meninggalkan sholat, karena tidak boleh seseorang tersebut meninggalkan sholat, meskipun dalam keadaan apapun, selama akal itu masih ada, masih sehat begitu, maka kalau seseorang tersebut meninggalkan sholat, sedangkan dia dalam keadaan sakit, kemudian dia meninggal, Allah Ta'ala itu menyiksanya, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memiliki kita. Karena Allah Ta'ala yang memiliki semuanya. Bukankah ditegaskan dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah Ta'ala bukan yang berbuat zalim. Ketika tidak dikatakan kepada Allah itu zalim ketika menghendaki sesuatu kepada hambanya, baik itu adalah sesuatu yang jelek bagi makhluk atau sesuatu yang baik bagi makhluk. Maka tidak dikatakan kepada Allah
itu zalim. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kewajiban. Allah yang memiliki hak untuk mengharamkan. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, fa'innahu yakfuru, maka dia kufur. Li'annahu, karena dia nasaba menisbatkan, mensifati az-zulma, zulm, ilallahi ta'ala, kepada Allah. Zulm itu kan dalam satu ta'rif atau satu definisi itu kan apa? Mukhalafatu amri wa nahyi man lahu amrun wa nahyun. Menentang zat yang mempunyai kewajiban, yang mewajibkan kepada kita itu kan Allah Subhanahu wa taala. Atau zat yang mempunyai larangan, yang melarang kepada kita untuk tidak melakukan perkara yang haram, maksiat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang zalim, nah, gitu. Kalau kita menentang apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kita disuruh untuk sholat, karena itu adalah kewajiban, kita tidak sholat. Maka kita yang zalim. Nah, jadi zalim itu hanya bisa dinisbatkan kepada makhluk. Karena yang menerima perintah untuk melaksanakan kewajiban, ataupun menerima perintah untuk menjauhi perkara yang dilarang, itu adalah kita, yaitu makhluk. Makanya yang dinamakan zulum itu adalah mukhalafatu amri wa nahyi man lahu amrun wa nahyun. Jadi menentang, tidak melaksanakan perintah atau larangan zat yang mempunyai perintah ataupun larangan. Begitu. Berarti kita yang zalim gitu. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berucap li fi'lin hadatsa, pada perbuatan yang nampak, yang ada, yang tadi tidak ada kemudian menjadi ada. Hadza syai'u ay hasala bi ghairi takdirillah. Dia mengatakan begitu. Ini adalah sesuatu yang bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak Allah taala. Katanya begitu. Sawa'un kana dzalika syai'u, baik perkara tersebut itu adalah perkara khairon, baik bagi makhluk, am syarron, atau jelek bagi makhluk. Kemarin kita mungkin sudah menjelaskan ya, bahwasanya rukun iman itu ada 6 kan. Salah satunya adalah percaya iman tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya apa yang dikehendaki Allah Ta'ala atau perkara yang jelek bagi makhluk, yang itu adalah kehendak Allah, perkara yang baik bagi makhluk itu adalah kehendak Allah. Jadi semuanya, baik yang buruk bagi makhluk atau yang baik bagi makhluk, itu semuanya itu dari Allah. Itu semuanya adalah kehendak Allah. Nah, jadi asyai' di situ itu adalah menyangkut semuanya pada makhluk. Perbuatan, baik ada unsur sengaja atau tidak. Ketika seseorang mendengarkan pengajian ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ada kehendak bagi dia. Ada kehendak dia untuk mendengarkan pengajian ini, dars ini dengan ikhlas. Begitu kan? Ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ada unsur sengaja. Seperti apa umpamanya? Seperti lintasan-lintasan hati, lintasan-lintasan pikiran. Kan begitu, kita tiba-tiba datang saja lintasan-lintasan itu yang kita tidak mampu menolaknya. Maka hal-hal yang seperti ini, baik ada unsur sengaja atau tidak, baik yang bernilai baik atau tidak, semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang mengatakan umpamanya, oh ini perbuatan jelek ini bukan ketentuan Allah.
Katanya begitu. Oh ini apa namanya perbuatan yang ada unsur sengaja ini bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah. Ini dari makhluk. Makhluk bisa saja dia menciptakan, kalau dia mau untuk tidak ngaji bisa, kalaupun dia berkehendak menciptakan, kata dia menciptakan untuk tidak ngaji atau ngaji umpamanya bisa begitu, maka tentu dia telah menisbatkan sifat ketuhanan kepada orang tersebut, maka tentu dia itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena keyakinan orang Muslim, keyakinan semua kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang ada sesuatu di bumi ini, sesuatu itu, sesuatu yaitu alam, semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita ucapkan kan, sering kita jelaskan, jangankan masalah rizki, jangankan masalah jodoh umpamanya dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin tidak terlintas pada benak kita tentang masalah hujan, titiknya hujan, jumlahnya berapa, kemudian nanti hujannya di mana. Kadang di suatu daerah itu, meskipun satu daerah begitu, sebagian panas, sebagian hujan. Kenapa? Karena itu semuanya ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi semuanya adalah kehendak Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah, atau contohnya lagi, auqala, atau dia berucap lau syahidah, seandainya bersaksi, indi, untukku, al-anbiya'u, para nabi-nabi Allah, awil malaikatu, atau para malaikat Allah, au jami'ul muslimin, atau semua orang-orang muslim, bikata, dengan begini, ada semua para nabi, para malaikat, semua orang-orang muslim bersaksi untukku ini, ma qabiltuhum, saya tidak akan menerima, ay ma saddaqtuhum, maka saya tidak akan membenarkan mereka. Mereka itu siapa? Coba bayangkan, orang-orang muslim semuanya. Padahal dikatakan oleh Nabi, orang muslim itu tidak akan bersepakat dalam kebohongan. Tidak akan bersepakat semuanya atas kebohongan. Itu mungkin pembahasan lain nanti kita jelaskan. Kemudian para nabi yang jelas-jelas jujur, tidak akan ada yang dusta. Masih tidak diterima. Berarti apa? Berarti ada sisi melecehkan derajat nabi. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Makhluk. Jadi malaikat itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah berdosa. Tidak pernah berdosa. Nah, berarti apa? Ada sisi melecehkan derajat para malaikat. Nah, perkataan seperti itu berarti apa? Ada unsur bahwasanya melecehkan orang-orang tersebut. Padahal yang bersaksi itu adalah para nabi. Ya, padahal yang bersaksi itu para malaikat umpamanya. Hanya sekedar perkataan begitu, itu bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Karena ada unsur melecehkan. Kemudian yang berikutnya adalah saya tidak akan membenarkannya fima yaqulun, terhadap apa yang mereka ucapkan, fahuwa kafirun, maka orang tersebut keluar dari Islam. Kenapa? Lima fi min takdzibi nususiddin al-ma'rufah. Karena ada sisi mendustakan nas-nas agama yang telah diketahui tentang nabi tadi. Para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan dalam Al-Qur'an, wa kullam faddalna 'alal alamin. Setiap masing dari mereka, dari para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dilebihkan dari sekian makhluk. Artinya, kalau makhluk biasa seperti kita itu berbohong, maka mereka dijauhkan dari berbohong. Kalau dari kita yang bukan ada pangkat kenabian,
itu ada kemungkinan adalah mencuri ataupun naudzubillah berbuat kufur dan lain sebagainya, tentu mereka itu tidak akan sama dengan kita. Artinya mereka itu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Berarti apa? Berarti seakan-akan orang tersebut itu melecehkan dari perkataan tersebut, tidak membenarkan apa yang ia ucapkan, seakan-akan mereka itu dusta karena tidak diterima. Begitu. Begitu juga para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kita jelaskan tadi, bahwasanya mereka tidak ada satupun dari para malaikat yang menentang perintah Allah, karena mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dalam Al-Qur'annya itu kan disebutkan tentang malaikat yaf'aluna ma yu'marun, begitu kan? Yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian auqala, atau dia berucap, contohnya lagi ba'da an amarahu syakhsun, setelah ada seseorang memerintahkan kepadanya bi fi'li sunnatin, untuk mengerjakan perkara sunnah, minas sunani, dari perkara-perkara sunnah, kalistiyaki, seperti siwakan. Apa yang ia katakan? Umpamanya ada seorang mengatakan kepada dia, pakailah sunnah, pakailah siwak, begitu kan. Dia tahu bahwasanya itu adalah dari Nabi, itu adalah perkara yang disunnahkan oleh Nabi. Kemudian dia mengatakan begini, la af'alu kada, saya tidak akan mengerjakannya, wa in kana sunnatan, walaupun itu adalah sunnah. Nah, itu berarti apa? Menentang kan? Wa in kana sunnatan idza qala dzalika, jika dia mengatakan hal itu biqasdil istihza'i, dengan tujuan meremehkan ataupun merendahkan, mengecek bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kesunahan sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakfur, maka dia keluar dari Islam. Bi khilafi man qala dzalika, berbeda kalau ada orang yang berucap, akan tetapi apa? Tidak bermaksud untuk istighfar, tidak maksud untuk menjelekkan apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yaksud al-istighfar bis sunnati, tidak bermaksud untuk menghina dengan sunnah, fala yakfur, maka dia tidak keluar dari Islam. Mungkin orang tersebut itu jauh dari jauh dari orang-orang yang menjelaskan tentang ini, umpamanya tidak tahu sama sekali. Kemudian dia mengatakan, umpamanya, saya tidak akan saya tidak, atau contohnya begini, saya tidak akan siwak walaupun itu sunnah. Tapi apa tujuannya? Adalah dia itu apa? Dia itu marah dengan orang yang memerintahkannya, begitu. Ada kan seperti itu, ketika diperintahkan sesuatu, karena tidak momennya itu tidak tepat, begitu, memerintahkan sesuatu dia dalam keadaan marah, sehingga terucap sesuatu itu berdosa kalau diucapkan kepada oleh seseorang. Perkataan apa? Seperti itu tadi, saya tidak akan bersewak walaupun itu adalah sunnah, itu dari Nabi umpamanya. Tapi apa tujuannya? Itu adalah karena dia marah dengan orang yang memerintahkannya itu. Ada seperti itu. Maka apa? Maka itu dia tidak keluar dari Islam. Sekali lagi, hal yang seperti ini itu kembalinya kepada maksud dia ketika mengucapkannya. Berarti kita yang tidak mengetahui maksudnya tidak boleh serta-merta mengatakan dengan perkataan ini dia keluar dari Islam, begitu. Berarti tidak boleh seperti itu, karena dikembalikan kepada maksud dan tujuan ketika dia mengucapkan seperti itu. Walaupun dia mengatakan seperti itu loh, saya tidak akan mengerjakan perkara ini walaupun itu ada sunnah. Tapi maksudnya apa? Maksudnya itu marah terhadap orang yang memerintahkan, begitu. Marah terhadap orang yang memerintahkannya. Bukan tujuannya adalah menghina, melecehkan apa yang disyariatkan oleh Nabi, disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tidak
tidak keluar dari Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk penjelasan tentang contoh-contoh dari kekufuran yang dari mulut ini sampai di sini ya. Sekali lagi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari hal-hal yang jelek ini supaya kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga orang-orang yang kita cintai dengan belajar mengetahui apa yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, sehingga orang tersebut itu tidak terjerumus kepada sesuatu yang menyebabkan kalau mati dalam keadaan itu menyebabkan orang tersebut akan disiksa selamanya. Itu tujuannya hanya itu, bukan yang lain begitu. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro," kan begitu. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan anak dan istri kalian. Naro, dari api neraka. Caranya bagaimana? Kan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali itu mengartikan menjaga anak, menjaga istri dari api neraka bagaimana? Maksudnya alimu anfusakum wa ahlikum al khair, kan begitu kan? Ajarilah mereka, anak kamu, kamu sendiri, belajarlah istri kamu tentang kebaikan. Lah, kebaikan itu maksudnya apa? Ay adaul wajibati wajtinabul muharramat. Maksudnya melakukan perkara-perkara yang diwajibkan dan menjauhi larangan. Lah, orang itu tidak akan sepenuhnya mengetahui perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah ataupun larangan-larangannya kecuali dengan belajar. Karena hal yang seperti ini bisa diketahui hanya dengan sama, dengan mendengar, begitu. Hal-hal yang seperti ini bisa diketahui dengan mendengar. Dari siapa? Dari guru. Dari guru, sehingga berpusat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Makanya para jamaah sekalian jangan bosan untuk selalu mengaji, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah dalam kita itu menuntut ilmu. Apalagi yang kita bahas adalah sesuatu yang ilmu yang paling utama. Begitu. Mungkin yang bisa disampaikan sebelum kita tutup dari para jamaah sekalian, ada yang mau bertanya, terutama berkaitan dengan yang kita jelaskan tadi. Silakan. Nggak ada ya, kalau nggak ada kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.